Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian dari fikih, syariah, dan usul fikih. Nah, yang pertama adalah fikih. Fikih berasal dari kata bahasa Arab fik yang berarti pemahaman secara umum. Fikih adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Islam yang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan umum dan kias analogi. Nah, syariah dalam KBBI adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Syariah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakan atau mutahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali perbuatan dan dalil-dalil secara terperinci. Nah, materi yang kedua adalah tentang pembagian fikih. Fikih yang pertama adalah fikih ibadah. Nah, fikih ibadah ini merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fikih muamalah. Nah, fikih muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya mengenai keduniaan, misalnya jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah fikih munakahat. Nah, fikih munakahat ini adalah aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari akad nikah hingga aturan tentang rumah tangga. Nah, yang keempat adalah fikih jinayah. Nah, fikih jinayah ini adalah segala ketentuan hukum yang mengenai tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang-orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil terperinci. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga tentang sumber dan hukum Islam. Nah, yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan pedoman hidup manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah hadis. Nah, hadis ini adalah perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW. Tersebut adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, berfungsi sebagai penguat dan membuat hukum-hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah ijma. Nah, ijma adalah sebuah keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara. Yang keempat adalah kias. Nah, kias ini adalah menganalogikan suatu masalah yang belum tentu ada ketepatan hukumnya atau nas atau dalil dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya adanya persamaan ilat. Kita masuk ke materi yang keempat adalah tujuan hukum Islam. Nah, yang pertama adalah melindungi agama atau hifz al-din, menjaga keyakinan dan praktik keagamaan umat Islam. Nah, yang kedua adalah melindungi jiwa atau hifz al-nafs, menjamin hak untuk hidup dan melindungi nyawa manusia. Nah, yang ketiga adalah melindungi akal atau hifz al-aql, mendorong pendidikan berpikir rasional dan melindungi dari hal-hal yang merusak akal. Nah, selanjutnya adalah melindungi keturunan atau hifz al-nasl, menjaga dan melindungi keluarga serta keturunan dari segala bentuk ancaman. Nah, selanjutnya adalah melindungi harta atau hifz al-mal, melindungi hak milik dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Nah, itulah tujuan dari hukum Islam. Kita masuk ke materi yang kelima tentang asas-asas hukum Islam. Nah, yang pertama adalah asas keadilan atau al-adl. Hukum Islam harus ditegakkan dengan prinsip keadilan, di mana setiap individu diperlukan secara adil dan hak-haknya dihormati. Nah, yang kedua adalah asas kemaslahatan atau al-maslahah. Hukum Islam harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum
dan mencegah kerusakan atau bahaya bagi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah asas kepastian hukum atau al-yakin. Hukum harus memberikan kepastian dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Yang keempat adalah asas kebebasan atau al-huriyah. Hukum Islam menghargai kebebasan individu dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, selama kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain atau masyarakat. Selanjutnya adalah asas kesetaraan atau al-musawah. Semua individu dipandang setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau status sosial. Nah, selanjutnya adalah asas tidak memberatkan atau al-tashhir. Hukum Islam harus diterapkan dengan cara yang tidak memberatkan atau menyulitkan individu dalam batas-batas yang dapat diterima oleh syariah. Selanjutnya adalah asas niat atau an-niyah. Tindakan hukum dalam Islam seringkali dipengaruhi oleh niat di balik tindakan tersebut. Selanjutnya adalah asas keseimbangan atau al-tawazun. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, baik antara hak dan kewajiban, dunia dan akhirat, maupun individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah asas perlindungan hak atau hifz al-hukuk. Hukum Islam berfungsi melindungi hak-hak individu dan masyarakat, termasuk hak atas kehidupan, harta, kehormatan, dan lain-lain. Nah, itulah asas-asas hukum Islam. Pembahasan yang terakhir adalah metode penetapan hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagai sumber utama hukum Islam, ayat-ayat Al-Quran memberikan petunjuk langsung mengenai berbagai aspek kehidupan dan hukum. Yang kedua adalah sunnah atau hadis, rekaman ucapan, tindakan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, melengkapi dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran serta memberikan contoh konkret dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang ketiga adalah ijma, konsensus para ulama. Jika para ulama sepakat mengenai suatu masalah hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, konsensus ini dapat dijadikan dasar hukum. Yang keempat adalah kias, analogi atau analogi hukum. Ketika sebuah kasus baru muncul dan tidak ada petunjuk langsung dalam Al-Quran, Sunnah atau ijma, maka ulama menggunakan kias untuk menilai kasus baru tersebut berdasarkan kasus yang sudah ada dengan menggunakan analogi. Nah, yang kelima adalah istisan. Preferensi hukum digunakan ketika hasil dari kias dianggap tidak memadai atau tidak sesuai dengan keadilan. Yang keenam adalah maslahah mursalah. Hukum dapat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Nah, yang ketujuh adalah urf, adat kebiasaan dalam konteks tertentu. Adat dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dapat dijadikan dasar hukum. Nah, yang ke-8 adalah istishab atau prinsip ini digunakan untuk mempertahankan status hukum yang ada sampai ada bukti yang jelas untuk mengubahnya. Nah, yang ke-9 adalah sad al-dana, pencegahan terhadap sarana yang membawa kerusakan. Nah, yang terakhir adalah istidlal, menarikan kesimpulan hukum dari petunjuk umum. Metode ini mencangkup berbagai cara lain untuk menemukan dan menetapkan hukum yang tidak tercakup oleh metode-metode yang di atas.